Halo semua, untuk kamu yang sedang mencari teman cerita atau mungkin hanya sekedar teman ngobrol, aku Putut dari teman cerita. Semoga cerita kali ini menjadi momen ngobrol yang terbaik. Oke, dari podcast pertama ini episode pertama tentang teman cerita ya. Nanti kita akan bahas bersama Mas Kanif dan satu narasumber lagi terkait ya kita ngobrol-ngobrol santai di libur pandemik ini ya. Mungkin langsung aja Mas Kanip. Oke, jadi ini pertama kali saya diajakin diajakin Putut ya Tut buat kolaborasi membuat sebuah podcast. Wih, apaan sih podcast? Wede, ini merupakan podcast pertama kita ya, Nip. Iya cuy, iya bener. Kayak ya udahlah pokoknya. Iya cuy, semoga podcast ini berjalan dengan lancar cuy. Semoga pendengar juga asik Ya, atau suka dengerin kita lagi ngobrol kayak gini aja. Apaan sih ya? Ya semoga kita mau bahas apa nih malam ini? Kalau tadi sih aku mikirnya kita bakal bahas selama ini berapa bulan ya kita di rumah. Maksudnya kan ini yang lagi banget nih kan sekarang corona. Nah hubungannya yang berpengaruh ke kita kan kita harus di rumah aja selama beberapa bulan. Nah udah berapa bulan sih kita tuh melakukan aktivitas di rumah aja? Berapa bulan nih? Kurang lebih sih 2 bulan. 2 bulan dari ya boomingnya corona ini, zona merah lah dan segala macam itu yang membuat orang-orang tuh kayak jadi stres nggak sih menurutmu mikirin corona? Iya cuy, stres parah. Udah kalau aku lihat dari story mahasiswa semester bawah ya semester bawah. Emang masnya semester berapa mas? Semester berapa tuh? Kita jangan disebutin cuy. Ya, kita mah udah berakar nih ya, semoga aja kita nggak sebagai donatur kampus sih. Enggak lah, amit-amit, astagfirullahaladzim. enggak pokoknya kalau aku lihat dari story adik tingkat nih kayak mereka pada pusing karena yang dilakukan saat di rumah aja ini kan mungkin maksud dari pemerintah atau kampus juga pengennya tetap melaksanakan pelajaran seperti biasa. Aktivitas belajar mengajar tuh pengennya seperti biasa, tapi ternyata nggak semudah itu gitu. Dan pandangan mahasiswa kita nganggap perkuliahan itu bukan jadi perkuliahan tapi jadi tugas online gitu, yang mereka pada stres karena banyak tugas, terus kayak buang kuota juga karena biasanya nih perkuliahannya dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom ya, yang menggunakan video call nggak sih, kayak video call gitu ya, meeting room kayak gitu. Nah ya kan itu kan makan kuota banyak. Nah itu yang bikin stres mahasiswa mungkin. Terus yang lain juga, tapi ada juga sih kayaknya mereka juga seneng kayak UTS gitu. UTS karena mereka juga online kan, proses pengerjaannya lebih mudah nggak sih? Iyalah mas, ya soalnya apa ya, kan ini dia ya kita nggak tahu sih ya dia ngerjain kayak gimana, soalnya kan kita nggak melakukannya karena kita kan juga semesternya cuma paling kita ngerjain skripsi cuma bimbingan aja. Mereka yang ngerjain UTS paling ya kemungkinan kita kan juga nggak tahu kan. Ya kalau aku sih dia bisa buka Google kah, atau bikin grup bisa jadi kan. Iya, bikin grup juga bisa tuh. Kalau aku jadi mahasiswa semester bawah bikin grup kayak geng, terus mintain jawaban dari orang lain. Aduh, udah. Nah, terus jadi kan selama di rumah aja ini juga aku lihat dari sosial media ya, kayak banyak banget hal yang miris gitu. Maksudnya kayak kamu kan pulang ke rumah ya, gimana sih pandangan orang-orang pas kamu pulang gitu? Kayaknya aku ya cuma lihat dari orang lain nih, ada temanku tuh cerita kayak ditolak gitu waktu mau pulang karena dia dari Jogja, atau mungkin dilihatnya karena dari Jawa gitu. Kalau aku sendiri emang sedikit ngerasain ya nih. Soalnya pas aku pulang langsung kayak semua unsur pemerintahan dan segala macam orang-orang tuh kayak menganjurkan kita untuk lapor kayak gitu. Ya baik sih, karena takutnya pas aku pulang itu juga aku membawakan kayak gitu. Jadi kalau dari aku kemarin sih
emang langsung dianjurkan untuk lapor di satgas setempat. Kalau misalnya Pemda aku lapor, cek apakah masuk atau apa sih, kena apa enggak di segala macam. Alhamdulillahnya sih aku juga udah 14 hari terus ya nggak ada sih, maksudnya alhamdulillahnya jelas salah kayak gitu. Iya. Terus banyak sih emang, aku bener sih yang kamu bilang tadi, emang banyak yang kasus-kasus yang apalagi yang itu Apa? yang perawat atau bidan yang salah satu dia ngekos malah dia diusir, Iya. itu kan juga parah banget kan. Sedangkan dia yang garda terdepan untuk ngebantu kayak gitu. Iya sih, setuju. Aku juga kayak miris gitu karena ini ya, karena mungkin kekhawatiran yang berlebih. Ya nggak sih, kayak ya kita sama-sama mungkin kayak kurang percaya dengan pemerintah nih, karena emang corona ini nggak kelihatan kan. Jadi sama-sama kayak jangan-jangan perawat nih habis dari merawat seorang yang terkena pasien, ya merawat pasien terpapar COVID nih, jangan-jangan juga berbahaya kan. Jadi langsung pandangannya kayak gitu. Sebenarnya beda ya. Iya, makanya jadi karena kekhawatirannya berlebih, akhirnya ya seperti itu gitu. Tapi ini tuh, aku juga ada temen nih. Nah, kita langsung ada bintang tamu ya. Jadi ini temanku sih, walaupun dia bukan orang yang langsung menangani pasien yang terpapar corona, tapi Terkena COVID. Tapi paling nggak dia tahulah situasi di rumah sakit. Jadi temanku ini bekerja di salah satu rumah sakit yang jadi rujukan corona gitu. Pandemi COVID-19 ya. Iya benar. Kemarin juga tuh kan ada juga nih yang kasihan ya. Ada juga mahasiswa yang belum sempat balik tapi udah nggak bisa balik kan. Iya kan? Iya. Sebenarnya juga. Iya cuy. Udah dihentikan aja semua transportasi yang mau dipakai, entah mobil, entah pesawat, kereta, bis. Nah kan jadi ya sama semuanya seakan-akan sedang berhenti sejenak gitu. Emang ya parah banget nih. Halo. Nah ini nih tuh. Nah ini udah tak sambungin ke temanku nih. Nah silakan Mbak, boleh kenalan dulu. Siapa jenengmu? Siapa namamu Mbak? Atau siapa ini? Mbak. Panggilan terkenalnya atau? Ya terserah lah. Panggilan sehari-hari. Panggilan sayang. Oh gitu. Panggilan sayang boleh Mbak. Kenalan dulu dong Tut, kamu Tut. Kenalan dulu nanti ya. Oke, dari aku dulu ya. Ya, tuh. Oke, aku Putut. Sebenarnya mahasiswa semester atas sama kayak Kanip sih, gitu. Tapi lulusnya lebih lama nanti. Asal ini amit-amit enggak bareng ya, Tut. Ya, terus Mbaknya siapa, Mbak? lulusan corona ya. Lulusan. Enggak. Parah sumpah, enggak lah. Panggil aja aku. Panggil siapa, Mbak? Tata. Tata. Pak Tata nih. Tatan. Apa? Tatan katanya. Oke, Mbak. Jadi tadi kan kami sembarangan. Tadi kami kan sempat bahas nih kayak pandangan masyarakat terhadap orang-orang apa ya, kayak kekhawatiran yang berlebih gitu dari masyarakat terhadap orang-orang yang berhubungan langsung dengan corona kayak gitu mungkin. Tadi juga kan sempat ada banyak berita juga kan terhadap perawat apalagi yang mereka menangani pasien yang terpapar COVID gitu kan. Biasanya banyak yang pandangan masyarakat terus kayak aduh ini bahaya nih buat di desa gitu. Gitu ya. Nah, stigma dari masyarakat kan kayak gitu. Nah, dari Mbak sendiri kan Mbak sendiri perawat ya dari apa namanya rumah sakit yang jadi rumah rujukan sakit. Jadi rujukan COVID-19 ini ya. Nah, itu gimana kira-kira Mbak pandangan masyarakat ke Mbak, terus pengalamannya Mbak gitu selama menjadi perawat di situ gitu. Perawat di rumah sakit rujukan. Ya. Oke.
Sebelumnya nanggepin yang stigma itu ya, Hmm. ya gimana ya, miris aja gitu loh. Kayak kita tuh nggak perlu dijauhin juga, karena kita kan juga ngerawat. Nah, Toh iya. kenapa malah kita yang dijauhin? Orang kita juga nggak bawa virus juga kan. Maksudnya kita kan pulang udah ganti baju, udah standarnya gitulah, ganti baju sampai tuh Udah sesuai prosedur ya Mbak. SOP-nya. Cerita aja nih teman-teman yang di ruang isolasi itu tuh sampai mandi 5 kalian ada mungkin. Weh, aku aja nggak pernah mandi selama di rumah aja. Selalu menjaga ya berarti ya. Kalau nggak Pantesan ya baru. nggak kok wangi. Lanjut. Itu kan kita juga malah ada yang nggak pulang ke rumah juga ada. Terus di tempat kita itu juga disediain kayak misal kalau emang dia ngekos ataupun nggak mau pulang, emang ada disediain tempat buat nginep di sana. Maksudnya di rumah sakit ada ruangan Tempatnya. khusus itu. Tapi kan Mbak ini kan juga sebagai Kayak gitu. perawat ya. Tapi Mbak kan sebagai perawat tapi nggak mengatasi bagian itu gitu. Ya nggak sih? Cuma kalau Cuman awal-awal aja sih. oh ya dulu kayaknya Mbak pernah cerita juga kalau pernah di tempat isolasi itu ya. Tapi Pak sebelum ada corona jauh itu. Nah, tapi sekarang nih Mbak, Apa? sebelum ada corona. Nah, sekarang kan Mbak sebagai perawat terus ada nggak sih kayak omongan dari tetangga yang nggak enak? biasa kan kayak gitu. Nawal ketawa. Tuh kamu ada pertanyaan nggak? Siapin tuh. Ya nggak tahu ya kalau ada omongan apa enggak ya mah. Kita nggak denger aja orang kita pulang masuk rumah, nggak yang keluar rumah apa nimbrung. Kita juga nggak tahu kan mereka ngomongin apa. Emang harus Oh kayak ya gitu. Mbak, aku mau tanya nih. Iya. Kan Tanya apa, kita nggak Mas? tahu ya kita kan nggak tahu bakal seheboh ini, maksudnya segawat ini sampai zona merah dan segala macam. Nah Mbak pas awal-awal bahwa rumah sakit yang jadi tempat kerja Mbak sebagai rujukan tuh kayak gimana, bakal pikirannya kayak gimana gitu dulu? Ada takut atau Maksudnya gimana gitu? nih? Takut atau gimana? Maksudnya takut atau kayak gimana? Pribadi. Waduh kok pribadi secara aku pribadi. apa? Ya iyalah, masa pribadiku. Lanjut Mbak. Ya nggak memungkinin ya, mesti awal-awal tuh takut tuh pasti kayak gitu kan. Pas awal itu aku masih di bangsal isolasi ya, terus dapat kabar kasus pertama kali itu malah dari orang luar, terus masuk situ kan. Iya. Aku shift malam, kayak ya ampun, kayak pengen nggak berangkat gitu ya, kayak gitulah. Takut, tapi so far nggak apa-apa kalau kita mematuhin SOP yang ada gitu. Nggak perlu takut sih, yang penting kita taat SOP aja Oh berarti kayak gitu. Mbak Tata ini pernah ya ngadepin pasien yang terkena COVID? Ya awalnya sih belum dijudge dia positif ya, cuman suspek gitu aja. Kalau yang positif sih aku belum pernah rawat ya, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi nggak tuh kamu? Aku ada nih. Mohon maaf Mungkin nih aku yang dulu nih, grogi coba nih. Apa? ditanyain. Santai aja, Mbak. Apa Mbak mau tanya balik boleh Mbak? Mau tanya apa gitu ya kita? Grogi needs. Apaan sih? Aku juga grogi Mbak mau tanya nih. Enggak lah. Tut kamu dulu kalau ada tanya tuh. Itu tadi sih kalau dari segi perasaannya aja, soalnya kan kita nggak tahu terus tiba-tiba jadi rujukan. Itu tadi secara pribadi emang bisa dimaklumi lah kan. Tapi Terus sekarang ini kegiatannya gimana di rumah sakit? Apakah masih membantu terkait tadi COVID-19 atau emang ada kegiatan lain?
Kebetulan aku udah pindah ya, nggak di yang isolasi lagi. Aku di poli, lebih tepatnya di poli anak. Jadi ya khusus di rumah sakit tuh yang kayak poli yang perawat jalan itu emang zonanya tuh zona hijau. Emang udah kayak dipetain gitu loh, rawat jalan terus bangsal ini. Maksudnya daerah-daerah mana yang rawan dengan zona merah, kuning atau hijau kayak gitu. Dan rawat jalan itu termasuknya zona hijau gitu. Aku jadi ingat apa yang mau tak tanyain, ya itu tadi kan kayaknya banyak banget aku juga baca kalau orang yang bohong gitu. Nah itu jadi perasaannya gimana Mbak? Kayaknya di Ya rumah sakit balik Mbak lagi juga ke takut kayak gitu. pernah nggak sih ada kejadian gitu di rumah sakit tempat Mbak itu? Ya ada, mesti ada. Aduh, jadi Nggak cuman was-was ya. nggak cuman di tempat ini kerjaku aja, Tapi teman-temanku banyak ya. juga ada. Maksudnya kita saling sharing kayak gitu. Jadi sekarang mungkin perasaan perawat tuh sama-sama galau gitu nggak sih? Lagi ngerasain bener-bener aduh. Ya Jadi kayak tentara gimana kalau istilahnya ya. Jadi tentara nggak sih membasmi? dibilang takut. Ya kita berjuang di jalan yang berbeda mas, kayak gitu. Masya Allah. Asik. Subhanallah, alhamdulillah. Allah ya Allah. Nggak nyangka. Ternyata ya Mbak Tata ini luar biasa ya. Apa tuh? Kamu ada tanya lagi nggak tuh? Apa itu? Udah sih, kalau dari aku sendiri sih itu aja sih. Kalau Mungkin semangat aja Mbak buat ngejalanin sebagai tugasnya sebagai perawat. Apalagi di lingkungan yang jadi sasaran tempat iya. penyembuhan. Nih gini. Gimana tak mau tanya apa lagi tuh sama Putut? Terus ini udah posisi balik lagi ke Jogja apa masih di Lampung? Di Lampung. Tuh aku tahu Masih di kan. Lampung. Di Lampung dia. Tahu ngapain tuh di Lampung. Tapi selama di Lampung pergi-pergi nggak sih Tut? Atau kamu di rumah terus beneran? Mesti pergi-pergi habis 14 hari. Pasti. Enggak, dia Selama nggak ada 14 temen hari, dia. Selama 14 hari Dia nggak ada itu temen emang tapi. aktivitasnya Emang cuma di di rumah. lingkungan aja kayak ada posko gitu kan, posko di desa kayak gitu kan. Dan di situ setiap Ada posko. Oh. Nah, di setiap hari itu kayak semua masyarakat di desa ini suruh diwajibkan pakai masker kayak gitu sih. Oh, jadi di tempat Alhamdulillah di sini ini nurut sih orang masyarakatnya. Ya sih di sini juga. Di tempatmu ya nggak ta? Di tempatmu? Nggak ada. Terus tempatmu ada lockdown nggak Tut? Kayak ada portal Nggak ada, terus ditutup. Nggak ada kok. Sebenarnya istilah itu kan cuma dipakai pas di pusat aja kan. Di tempatku ya aktivitas masih berjalan lancar, yaitu tadi pakai masker dan segala macam itu yang diturutin aja. Enggak, kalau di tempatku sih kayak anak-anak di sini pada bikin inisiatif sendiri gitu buat portal, terus nanti kalau ada orang mau masuk harus cuci tangan dulu kayak gitu-gitu sih. Istilahnya sih mereka pakai Iya, sama. istilah lockdown. Ya nggak sih? Tempatmu ya nggak ta? Atau biasa aja? Nah kan kayak gitu sekarang. Tapi Sama keren aja. sih warganya. Ya mungkin sebenarnya yang bikin khawatir ya ini karena udah benar-benar kesebar, jadi kita nggak tahu mana yang sehat beneran, mana yang bawa virus kan nggak tahu ya. Apalagi virusnya nggak langsung mati kalau apa sih berpindah gitu. Maksudnya di besi aja tahan berapa hari gitu aku baca tuh. Di besi terus. Apalagi ada orang yang emang nggak apa ya, ngerasain gejala-gejalanya. Nah ya, oh ya itu OTG ya. OTG. Apa lagi nih? Mungkin pesannya deh. Mungkin pesan buat Mbak. Ya, pesannya dari Pesannya Mbak Tata buat masyarakat atau mungkin buat yang mau dengerin ini. Podcast. Oke, pesannya tetap di rumah aja. Emang ya bosen, emang aku akuin emang bosen, pengen keluar ya, tapi demi kebaikan bersama tetap di rumah aja.
jangan keluar-keluar dulu, nongkrong-nongkrongnya di pending, habis itu tuh boleh deh nongkrong-nongkrong kalau coronanya udah hilang, kayak gitu aja. Terus bagi yang berobat juga, kalau misal dia punya keluhan, tolong deh sekali lagi buat berkata jujur, apa salahnya jujur, toh buat kebaikan kita bersama juga, kayak gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Terima Mbak kasih Tata Dadah. atas sharing malam ini. Dadah. Ya itu tadi ya tuh. Oke, itu tadi sharing-sharing malam ini ya. Ya Nip, malam ini kita sharing langsung dengan orang yang berhadapan langsung dengan virus ya. Ya langsung deh ngobrol walaupun nggak. Soalnya kan dia tadi juga bilang kan pas awal-awal juga dia Ngadepin. istilahnya ngebantu kayak gitu. Iya. Emang sebenarnya tuh aku ceritain dikit ya. Itu tuh temanku tuh kan kerja di rumah sakit nih. Jadi di sana tuh sistemnya tuh pindah gitu loh tuh. Kayak misalnya sekarang dia di poliklinik. Nah, sebelumnya mungkin dia jaga di ruang isolasi. Nah, dulu tuh dia memang pernah di ruang isolasi. Dulu pernah. Nah, dia juga pernah nanganin pasien TBC biasanya kan kalau dulu-dulu. Nah, awal-awal waktu ada corona, pernah tuh ada orang luar negeri yang nggak tahu deh, aku lupa, pokoknya pernah ada orang yang suspek corona. Suspek tuh tahu nggak kamu suspek? Suspek tuh gejala kayak dikiranya gitu loh, kayak apa sih namanya gejalanya. Nah, tapi kan belum pasti corona. Gejala tapi kayak belum juga gitu kan. Belum pasti corona atau enggak. Nah, makanya belum pasti. Dulu mungkin yang dimaksud tadi dia ngadepin pasien yang baru suspek corona gitu. Kalau istilahnya mungkin sekarang PDP kali ya, pasien toh. Belum. Ya, pasien dalam pengawasan. Nah, ya, udah itu kali ya. Ada lagi nggak yang mau diomongin nih? Mungkin pesan dulu deh, pesan dari nih ya. Ya, kamu kasih pesan dong gimana mungkin buat teman-teman kita nanti. Kita yang mau dengerin ini. Ya buat teman-teman yang lagi mendengarkan podcast pertama kita tentang ya mungkin pandemik ini ya lebih ke arah ke situ. Jadi di luar sana yang lagi nongkrong stop dulu karena emang kita nggak tahu virus ini kena ke siapa kayak gitu dan lewat mana kita juga nggak tahu virus ini. Terus yang di rumah aja silakan beraktivitas secara produktif, entah ngerjain tugas, entah membuat sesuatu hal yang bikin nggak bosen lah kayak gitu. Terus buat para garda terdepan penanganan COVID-19 ini semangat, kita cuma bisa di rumah aja untuk membantu biarin penyebarannya terbatas kayak gitu. Itu aja sih Nip. Iya, aku juga boleh dong. Nah, intinya ya kan banyak banget aktivitas yang bisa dilakuin di rumah aja, mungkin bisa buat produktif. Terus mungkin kan kalau misalnya di rumah kan sekarang pada mungkin mahasiswa yang lagi pulang, nah kan di rumah ketemu sama keluarga ya dimanfaatin momen-momen sama keluarga. Terus ya kan ini juga lagi puasa, biasanya pada kumpul satu keluarga kan, nah itu dinikmati dan jangan sampai terlewat gitu momen-momen kayak gitu. Kan jarang banget toh. Biasanya mungkin kalian di sini di tempat perantauan kalian ngapain aja kan, di sini kan jauh dari orang tua. Nah, jadi gitu. Nah, mungkin itu aja ya Mas podcast malam ini. Ya, selamat sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Dadah. Oke, terima kasih Mas Kanib, dan tadi juga terima kasih buat Mbak Tata udah bisa sharing-sharing di podcast pertama ini. Ya cukup sekian tentang liburan tadi ya, pandemik selama 2 bulan. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua kayak gitu. Aku Putut dari teman cerita. Semoga cerita kali ini menjadi momen ngobrol yang terbaik.